Kita lanjutkan di Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita adalah umat ciptaannya. Dia menciptakan kita, dia di dalam diri kita kerinduan untuk mengenal dia. Dan dia rindu ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Untuk itu, dia mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, yang tinggal di bumi maupun melayani, maupun juga menyembuhkan orang sakit dan juga menyatakan kuasa mukjizat dan sebagainya, supaya dia dikenal oleh kita semua. Dan dia telah mati dan bangkit, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari supaya murid-muridnya mengenal dia. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dalam persekutuan dengannya, kita percaya ketika kita baca firman-Nya, mata kita terbuka, telinga kita terbuka, pikiran kita terbuka, dan hati kita lembut untuk menerima firman-Nya. Kita yakin dan percaya bahwa persekutuan dengan Allah lewat roti dan anggur, lewat firman dan doa dan pujian penyembahan, kita dibawa lebih mengenal dia secara pribadi. Dan ketika kita mengenal dia pribadi, kita memang hati kita berkobar-kobar, ingin lebih lagi mengenal dia. Orang yang jatuh cinta pada Yesus, yang sungguh mengenal dia, dia rindu dan lebih lagi dan lebih lagi, rindu mengenal dia lebih lagi. Saya dulu bukan orang percaya, Tuhan Yesus, namun oleh kasih karunia sudah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat berapa puluh tahun yang lalu dan sampai sekarang. Dan saya tidak menyesal, karena saya bersyukur di dalam perjalanan ini saya mengenal dia lebih dan lebih lagi. Ya, lebih dan lebih lagi. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata undur, tidak ada kata mundur ke belakang, tapi maju bersama dia, mengenal dia lebih lagi. Ayat 32, kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan dia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci pada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan, dan lalu pada murid-murid lainnya. Mereka menceritakan pada mereka, dan Yesus bertemu dengan muridnya ini berjalan ke Emmaus, tapi mereka tidak mengenal dia. Tapi ketika mereka bersekutu dengan dia, maupun bercakap-cakap dengan dia, dan juga persekutuan dengan tubuh dan darah, dengan makanan maupun juga bersama-sama Yesus, mata mereka dibukakan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita cari waktu untuk berjumpa, mengenal dengan Tuhan secara pribadi. Mari buka di Mazmur 46 ayat 10 sebagai ayat terakhir. Mazmur 46 ayat 10. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekali lagi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita yakin dan percaya, di tengah-tengah masalah situasi yang ada, kenalah Tuhan, kenalah suaranya, kenalah dia,
yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang telah mati dan bangkit menampakkan dirinya. Kenalah dia secara pribadi. Kita dengar firman Tuhan tidak asal-asal dengar. Kita perhatikan, berikan waktu yang khusus. Maupun jam doa kita disiplin, maupun dalam angkat pujian penyembahan. Seperti kita sampaikan dalam waktu ibadah, ambil waktu yang sudah komitmen untuk ibadah. Sungguh-sungguh kita angkat, maupun setengah jam pujian penyembahan, doa syukur, maupun kita dengarkan khotbah ini. Kita berikan waktu yang khusus, disiplin dalam waktu. Seperti Daniel, 3 kali sehari dia mengambil waktu. Padahal dia adalah posisinya seperti seorang Perdana Menteri yang posisi yang tinggi. Namun dia berikan waktu yang khusus mendengarkan. Dan juga Maria dan Marta. Yesus memuji Maria. Dia katakan bahwa Maria sudah memilih yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Marta sibuk dengan kesibukannya. Dia tetap dengar firman, sambil kerja, sambil dengar firman, sambil lalu lewat. Seperti itu, dia tidak mendapat full. Tapi bagi orang yang sekalipun dia sibuk, kita atur waktu kita. Pagi-pagi hari, maupun mungkin setelah makan siang, atau kita ambil Sabtu Minggu sekali puasa, disiplin, maupun malam bersama keluarga. Ambil waktu pribadi, ambil waktu bersama keluarga kita untuk mencari hadirat Tuhan, untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, maupun ibadah Sabtu Minggu. Kita berikan waktu yang sungguh-sungguh untuk dengarkan suaranya. Bapak Ibu diberkati, saudara-saudari sekalian diberkati. Ya. Mari kita akan naikkan sebuah nyanyian lama. Judulnya adalah Aku Rindu Mengenalmu secara pribadi. Ini lagu awal-awal saya mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan nyanyian ini sampai sekarang Tuhan ingatkan. Ketika saya siapkan khotbah ini, Tuhan ingatkan nyanyian ini untuk memberkati kita semua mengenal Dia secara pribadi. Mari kita naikkan pujian ini. Mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua dan ciptaanmu. Namun kalau kita tidak mengenal Dia, aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi kadang ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi. Biar banget. Terima kasih Bapak. Aku rindu mengenalmu.
mengenalmu secara pribadi. Secara pribadi, bukan hanya kukagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan hari ini. Kami rindu untuk mengenal-Mu secara pribadi Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin mengenal lewat firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, maupun dalam komunikasi kami sehari-hari lewat doa dan pujian penyembahan. Kami ingin mengenal-Mu secara pribadi Bapa. Kami ingin bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah menampakkan dirinya. Terima kasih Bapa. Aku ingin mengenal-Mu secara pribadi. Seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Buka mata kami Bapa, telinga kami, pikiran kami, hati kami. Kami angkat tangan kami Bapa, maupun hati kami untuk menyembah, memuji Engkau. Kami ingin mengenal rencana-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, tuntun kami, tuntun umat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati umat jemaat-Mu Tuhan, maupun dalam posisi keadaan kondisi seperti sekarang ini. Keadaan apa yang tidak jelas, namun kami percaya bersama-Mu kami melewati semua ini penuh kemenangan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami sendiri. Engkau beserta kami, Immanuel, Roh Kudus ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Bagi umat jemaat-Mu dalam kondisi menghadapi ekonomi yang sulit, Engkau Bapa yang menyediakan. Engkau mencukupi segala kebutuhannya. Maupun dalam tantangan, dalam apa yang dihadapi, dalam kesehatan, maupun dalam pendidikan, dalam usaha, pekerjaan, masa depan. Engkau berikan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah turut bekerja menanam kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia. Ajar kami untuk berdiam, ketahui bahwa Tuhan beserta kami. Bapak Ibu, angkat kedua tangan, siap menerima berkat Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Dia datang menjemput kita di awan-awan. Diberkati keluargamu, diberkati kota maupun bangsa kita, Indonesia, dalam menghadapi wabah ini. Tuhan jadikan kami semua lebih dari pemenang. Berkati pemerintahan kami, berkati bangsa-bangsa yang ada di dunia, mengenal Yesus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, selamat menempuh minggu yang baru. Ingat, Tuhan beserta kita. Kita tidak jalan sendirian, Dia menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.